Siapa nama nabimu? Muhammad. Berapa bu nilainya? Kadang 100 kada boleh. Berapa bu? Ulang. Ini tidak boleh lirik-lirik. Apa nama kitabmu? Al-Quran. Berapa? Yang sini? Apa nama kiblatmu? Lah, kenapa situ? Tanya sini. Pertanyaannya bocor berarti. Ganti. Lah, siap bu? Nah, kalau tanya siap. Siap ya. Pokoknya yang semangat belum doakan jadi orang. Iya. Kada nyaman jadi orang sugih, yang nyaman itu seorang yang sugih. Oke. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Nah, ya. Nilainya sama, berarti yang sebelah sini juara 3, sebelah sini juara 2, ulun juara 1. Tadi nilai 100 ulun ya, Lola. Oke. Halo. Masih hidup berarti. Ibu, tadi kita habis membaca Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang yang senangnya membaca Al-Quran, hobinya juga membaca Al-Quran. Kamathalil utrujah, seperti buah belum, itu nomor 2. Seperti buah yang baunya enak. Asturi lah, baunya adalah yang baunya semerbak, baunya wangi, wa ta'muha hulwun, rasanya juga manis. Berarti buah apa? Mangga. Kalau buah durian ada durinya, sedangkan ini tidak ada durinya. Seandainya kita lemparkan ke atas lalu kita tangkap, tangan kita pun tidak sakit. Tapi kalau buah durian, apalagi buah durian Bangkok, kita lempar ke atas kena kepala, maka apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Alhamdulillah. Buahnya namanya buah utrujah. Utrujah itu ada yang memadahkan, itu adalah buah, bahasa Inggrisnya itu buah limau. Apa bu? Ya ulang. Ya nang menjawab. Kalau nang membacakan hadisnya. Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah. Orang-orang yang beriman, baik itu ibu-ibu maupun bapak-bapak, ketika dia senang membaca Al-Quran, hobinya membaca Al-Quran, maka dia bagaikan buah jeruk. Yang mana yang bujur? Sama. Ulang. Bagaikan buah limau, baunya baunya harum. Ada yang wangi, ada yang harum, yang bujur mana? Oke, baunya wangi, baunya harum, rasanya manis. Walaupun ada juga buah jeruk yang halus itu rasanya asam, warnanya itulah namanya jeruk nipis. Tapi mohon maaf ibu-ibu, walaupun jeruk nipis, asamnya minta ampun, asamnya luar biasa, tapi manfaatnya juga sangat luar biasa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
waktunya. Al-Fatihah. Oke. Di antara yang 4 ini nanti kita masuk yang mana? Coba kita lihat yang kedua. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'an." Orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tapi la yaqra'ul Qur'an, kada ketujuh membaca Al-Quran, kada suka membaca Al-Quran, mulai lahir sampai meninggal dunia kada suah baca Quran. Adakah di sini? Insyaallah ada. Kada, insyaallah di sini ahli Quran. Kama tali tamrah, seperti buah kurma. Nah, apa warna buah kurma? Coklat. Mana betul? Apa warna buah kurma? Tidak. Ada tidak baunya? Tidak. Bau kurma ada? Tidak. Ada lah. Ujar Nabi, la rihalaha, tidak ada baunya, wa ta'muha hulwun, tapi rasanya manis. Bunda sekalian, orang yang sangat beruntung adalah ketika buka puasa yang pertama diawali dari makan buah kurma. Ada buah kurma yang masih warnanya kuning. Biasanya ibu-ibu yang lama nggak punya anak. Nah, berapa sudah? 2. Sama, ulun bikin 2. Calon 3. Hah? Sampai mana tadi? Oh. Halo. Nah, siapa nama Tuhanmu? Allah. Salah. Siapa yang ciptakan langit? Allah. Siapa yang ciptakan bumi? Allah. Siapa yang ciptakan awan? Allah. Siapa yang membuat bakwan? Oh. Sekalinya Allah juga. Yang buat bakwan siapa, Bu? Manusia. Alhamdulillah. Pokoknya ulun harap di sini kan tuh bahagia aja Pak. Tertawa tuh orang yang pingin awet muda nih jaluk Satifari lah. Kata Sidin kena Satifari minggu ketiga. Nah, kena tapunakan bujur kada. Ujar di Satifari orang yang pingin muda. Sidin tuh kayak umur berapa ya kalau lihat ya? 12. Oh. Sidin tuh umurnya sudah 40 naik tapi masih kelihatan. Nah, wajar karena orang sukses. Ya, ujar Sidin amalannya sering-sering tersenyum. Yang kedua puasa Senin Kamis. Kemudian mandinya sebelum subuh. Diawali dari kepala terlebih dahulu. Imbah itu bagian kanan, imbah itu bagian kiri. 3 kali kepala, 3 kali bagian kanan, 3 kali bagian kiri. 3 ditambah 3 sama dengan 6 ditambah 3 sama 9. Insya Allah pintar matematika sekali lagi. Halo Bu, kurma kalau kita makan saat buka puasa sangat bagus, saat sahur juga sangat bagus. Tapi mohon maaf, bagusnya memang bagus, tapi ada yang sangat berbahaya kalau sampai tertaguk di hati. Halo.
Yang kedua kata Rasulullah tadi, orang yang beriman salat 5 waktu, zikirnya dibaca, salawatnya juga dibaca, tapi dia tidak mau membaca Al-Quran. Orang mukmin yang seperti ini maka digambarkan oleh Rasulullah seperti buah kurma, warnanya hitam. Berarti mun orang beriman kadang membaca Quran kulitnya ada mesti ada tidak. Orang beriman saja tapi karena tidak mau membaca Al-Quran maka digambarkan oleh Rasulullah seperti buah kurma, warnanya hirang, ada juga yang coklat. Ketika dicium-cium aromanya tidak ada, tapi ketika kita makan, Masya Allah rasanya sungguh manis luar biasa. Nabi biasanya kalau sidin makan jumlahnya 7. Kalau kita makan kan berapa benda bisa? 1. Iya. Ulun pernah Bu, dulu waktu diundang hataman di tempat Pak Diran, itu ada kurma yang ganalnya itu seperti apa? Jengkol. Oh jempol. Jempol. Seperti jempol nih Bu, ganalnya luar biasa. Ulun tanya berapa ini Pak harganya 1 kilo, jersey di 300.000. Itu belum corona. Ini sudah corona semuanya harganya. Berarti berapa sekarang lah? Apa ngarannya kurma apa? Wih. Berarti biasa sih Dinto. Makan berapa pian bisanya? 1 aja. Oh iyalah. Sebiji kenyang. Masya Allah. Berarti si Dini sedikit makan berarti lah. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, ujar Nabi, antara 4 nih kita enak masuk yang mana? Yang keempat, masalul munafiqi, perumpamaan orang munafik. Ibu-ibu hati-hati berkawan dengan orang munafik. Ujar Nabi, orang munafik itu sifatnya, ciri-cirinya ada 3. Ada? 3. Yang pertama apa Bu? Kalau berbicara dia berbohong. Ciri-cirinya orang berdusta itu adalah Bu? Nyata pengarampet. Misalnya kerudungnya kah kayak apa gitu, nah ada lah, ada kelihatan lah. Kan. Ya lah. Nah, ciri-cirinya orang yang munafik itu kalau berpandai pasti bohong. Ya, bohong apa kali? Dusta, betul? Rangkut. Bahasa Inggrisnya itu ngapusi. Yang kedua, ciri orang munafik kalau berjanji ingkar. Masya Allah, ujarnya pengarangnya beribu-ribu bintang. Tahu banget dia. Hanya satu yang berjahat, rangkut itu. Semuanya berjahat, tapi kenapa satu aja? Ini alamat mengrangkut. Berjuta-juta wanita cantik, hanya yang pecinta. Allah kata kayak itulah. Kami berdua ini kata Bang. Imbah itu yang ketiga, kalau diberi amanah khianat. Disuruh menjaga sendal kulahnya. Kalinya esoknya lapas satunya nih. Ini tanda-tanda orang munafik. Halo. Siapa yang menciptakan batu? Allah. Siapa yang menciptakan tahu? Allah. Siapa?
Siapa yang ciptakan gunung? Siapa yang membuat sarung? Nah, sudah, berarti sudah cerdas nih. Masya Allah, ibu-ibu. Coba bang, tangannya di atas, Bu. Tangannya di atas. Ini apa nih? Lambai kan. Ini apa? Tangan. Masa tangan lain. Ini adalah Dada. Ya. Bu. Ini ada berapa, Bu? 5. Berapa jumlah jari kita? 5. Kenapa 5? Angkat keduanya. Jari kita ada berapa? Ayo kita buktikan. 5 ditambah 5 sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 15 ditambah 5 sama dengan 20. Ah, siapa kemarin 5 tadi? Oh, ya. Oke. Jawab yang serius. Ini namanya jari apa? Jempol. Mantap. Yang sini pin ada yang guring tuh deh. Ulang. Usuk. Ya, pokoknya kalau ada yang guring kita doakan sendalnya hilang. Ayo sini jangan kalah. Ibu-ibu yang sini berarti sampai sana 4 tuh. Ini sana ke dadanya. Jawab. Ini namanya jari apa? Jempol. Berapa, Bu? Oh, 9 pulang. Sebelah sini. Ini namanya jari apa? Ibu jari. Oh, boleh juga. Ini namanya jempol. Sekali lagi sama-sama. Ini namanya jari apa? Jempol. Ini namanya jari apa? Jempol. Ini namanya jari jempol. Kalau pengajian nggak boleh ngomong. Ada di pengajian ngompol. Ngobrol. Bulan puasa. Kalau orang yang puasanya awam, dia cuman menahan yang ada di perut. Minum tidak, kemudian makan tidak, maka sudah sah puasanya. Tapi kalau puasanya orang yang khawas, perutnya dijaga, mulutnya dijaga, matanya juga dijaga, kupingnya juga Dijaga. tangannya juga. Dijaga. Ia tidak akan berbicara terkecuali yang baik-baik saja. Seperti dia membaca kurang lebih 1 juz tadi dari jam 9 lewat berapa? Berapa tadi? Setengah 10, 15. Ya tadi 30. Berarti jamnya berbeda. Ampun sidin wita, ampun sidin wit. You understand? Yes. Ini bahasa Inggris bisa? Bisa. Bahasa Inggris tuh ya, yes no jatuh. Oke, you understand? Yes. Gitu nah. On bahasa Arab sama Bu Win hebat sini. Fahimtum? Fahimna. Fahimtum itu laki-laki. Kalau perempuan tuh. Nah. Apa nganga Bu? Jangan nganga. Oke. Mengganti pelajaran per hari. Kenapa Bu? Oh mengganti. Masya Allah. Berarti masih hebat ini. Nah, orang yang puasanya khawas, maka matanya dijaga. Dia tidak akan gunakan matanya kecuali untuk yang berpahala.
matanya diperlihatkan untuk melihat huruf Al-Quran. Kata seorang dokter, seorang kiai, kalau pian membuka Al-Quran yang 3 juz, ada halaman yang pertama, nama sidin itu yang pertama, namanya tidak, nah sudah suruh ambil dulu nih. Minum. Lanjut ke ambil kah? Lanjut. Kada ikhlas ngomong lanjutnya nih. Lanjut ke ambil kah? Lanjut. Oke, sampai mana tadi? Sampai mata. Hah? Oke, sampai Mata. oh ya, Al-Quran yang 30 juz. Kita buka halaman yang pertama, ada namanya orang-orang hebat di Indonesia ini. Ternyata ketika ambil gak? Lanjut. Oke. Sampai mana tadi dulu lagi nah? Nama-nama. Orang-orang yang hebat di bidang Al-Quran, ada nomor pertama namanya Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho. Beliau mulai umur 7 tahun sampai 13 tahun. Beliau menghafal Al-Quran di Indonesia. Setelah hafal Al-Quran, beliau menuntut ilmu di kota Mekah dan Madinah sampai menjadi seorang doktor Al-Quran. Bahkan beliau juga ahli tafsir, juga beliau ahli qiraah sab'ah. Apa kata beliau? Semua huruf Al-Quran yang ada 27 di dalam Al-Quran, dimulai dari alif, ba. Nyanyinya jangan gitu nih. Alif, ba, ta, jim, ha. Bisa? Alif, ba, ta, jim, ha, dal, roza, sin, shin, sad, dad, ta, wa, ain, ghin, fa, qaf, lam, mim, nun, wa, ha. Lam, alif, ha. Naik lang, lam, alif. Halo. Lanjut. Pinanya sudah pada lemas. Ulun sudah 10 hari ini kada suah makan siang lagi. Ulun kira tadi yang merah-merah di atas meja itu es tadi. Kalinya lain. Kita kembali ke jalan yang lurus. Apa kata sidin Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho? Al-Quran yang jumlahnya huruf ada 28, semuanya itu bercahaya. Saat kita pandang hurufnya, maka akan memantulkan cahaya ke dalam mata kita. Imbah itu kita sebutkan satu persatu, maka satu huruf yang ada sinarnya akan menuju ke lisan kita. Begitu hurufnya sudah bersambung jadi satu ayat, 2 ayat, 1 surah. Bahkan tadi kita membaca 1 juz. Masya Allah, kata beliau, seluruh sinarnya, seluruh cahayanya akan pindah ke kalbu kita. Sampai-sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, nawiru buyutakum, terangilah rumah-rumahmu, rumah-rumah kalian yang ada di muka bumi ini, bukan dengan lampu, tetapi dengan sholat wa tilawatil Quran.
Biasanya kita di malam hari yang ada di muka bumi, kita lihat ke atas ke langit, banyak langit warnanya apa? Musa. Ya Bu. Langit warnanya apa? Jujur lah. Tergantung. Siang ke malam kak? Jujur lah. Siang atau malam? Malam. Hitam. Masa. Kalau kada percaya nanti malam pian keluar rumah, tapi jangan jam 1 malam, takut ada yang Tapi jangan takut, kalau ada hantu sudah diajarkan Nabi untuk membaca ayat kursi. Datang hantu jangan takut, bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca juga. Bot? Apa di sini tadi? Ada buka hantunya. Oh, kalau dibacakan kada buka, kita yang buka. Kalau ngalihnya tutup pintu, kunci. Ya sini tahu kan kursinya. Ya galak. Di rumah pasti ada. Bukarin aku. Halo. Apakah pian ingat hutang? Oh ya, pas tidur Jasmine. Ada bapak di sini yang penting bahagia. Kenapa kada bahagia? Loh, kata Rasul, orang yang duduk berjamaah seperti ini. Imbah itu ketika inya duduk berjamaah, ya tadarasuna bainahum. Di situ dibacakan di hadapan mereka Quran. Luar biasa Quran ini. Bu, semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran pasti tidur. Nomor 1, malaikat Jibril. Malaikat yang paling terkenal. Ada apa dengan beliau? Oh, ternyata beliau yang ditugaskan Allah untuk membawa Al-Quran. Nabi kita, Nabi Muhammad, coba bayangkan, senantiasa disebut namanya mulai di negeri barat sampai di negeri barat sana lah. Iya Pak? Iya. Tahu juga ngalih di sini. Ya pokoknya belum rasanya sholat di sini pernah lagu kita lagu lah. Sana juga rasanya. Mulai di negeri barat nama beliau disebutkan terus. Pagi hari disebut nama beliau, siang hari sampai malam hari senantiasa disebut nama beliau. Baik di dunia timur pun disebut-sebut terus nama beliau. Bahkan di adzan disebut nama beliau, di iqamat pun disebut nama beliau. Kita saat sholat pun menyebut nama beliau. Waktu saat kita you understand? Nah, kalau dijawabnya you understand? Yes. Alhamdulillah. Jamaah. Good. Puasa benar sini nih. Gara-gara ulun tadi madahkan, gunakan lisanmu untuk yang bermanfaat. Kita kembali tadi, setiap yang ada hubungannya dengan Al-Quran pasti menjadi nomor 1. Negeri di dunia ini ada ratusan negeri, tapi yang sangat terkenal negeri ini cuman 2, yaitu negeri Makkah dan Madinah. Setiap hari pesawat dari luar negeri datang ke sana.
Di Indonesia saja setiap hari ada orang yang tulak umroh, padahal bayarnya berapa? Berapa? 35 lah. Ya bunda? 30? 35. Mudahan pian tulak berataan. Amin. Amalannya dibaca, Allahumma yassirli atalana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Sehari berapa kali? Berapanya? 100. Boleh. Sanggup nggak bu? Insyaallah. Nah, sanggup bayar menhandap. Imbah itu jangan lupa setiap hari nabung 2 juta. Insya Allah setahun setengah tulak yang. Allahumma Amin. Negeri Mekah dan Madinah, kenapa dua negeri ini sangat terkenal luar biasa, paling sering dikunjungi, bahkan negeri yang paling kaya raya di dunia ini. Kenapa? Karena tempat itu diturunkannya Al-Quran, termasuk bulan Ramadan ini. Masya Allah, bulan Ramadan jadi sayyidus syuhur, jadi pimpinannya bulan. Kenapa bisa demikian? Karena kata Allah subhanahu wa ta'ala, Syahru Ramadanal ladzi unzila fihil Quran. Pada bulan suci Ramadan ada 30 malam, tapi ada 1 malam yang kalau kita beribadah di dalamnya, tapi dinilai oleh Allah seperti kita beribadah 1000 bulan. Kenapa bisa demikian? Karena pada malam itu kata Allah, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Inna sesungguhnya kami anzalna menurunkan hu dhamir hu ini kepada Al-Qur'an. Apa nama kitabmu? Al-Quran. Semangat. Apa nama kitabmu? Al-Quran. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Alhamdulillah. Masih ada 2 lagi, tapi ulun uyuh benar sudah. Jadi insya Allah apabila lagi ketemu lagi, ulun sampai akan nang 2 karena masih ada 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.